Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan submateri tawakal yang beranggotakan yang pertama Buyut Iqbal Diansyah dengan NIM C1F019007, kedua Rahmatul Aisyah dengan NIM C1F019010, tiga Putri Ajeng Pembayung dengan NIM C1F019033. Di sini saya akan menjelaskan tentang tawakal. Yang pertama, definisi tawakal. Menurut bahasa Arab, tawakul berarti mewakilkan atau menyerahkan. Menurut istilah, tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau menanti akibat dari suatu kondisi. Menurut Imam Ahmad, tawakal merupakan aktivitas hati. Artinya tawakal itu merupakan perbuatan yang dilakukan oleh hati, bukan sesuatu yang diucapkan oleh lisan, bukan pula sesuatu yang dilakukan oleh anggota tubuh. Abu Turab An-Nasyabi berpendapat bahwa tawakal terdiri dari 5 hal yang saling berhubungan, yaitu yang pertama, total dalam beribadah, 2, menggantungkan hati untuk memenuhi hak Allah, 3, menenangkan diri dengan merasa serba cukup atas pemberiannya, 4, bersyukur jika diberi, dan yang kelima, bersabar jika bertahan. Allah sebagai penolong. 1. Mempertebal keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. 2. Sebagai pondasi untuk mendirikan bangunan Islam. 3. Merupakan awal dari akhlak mulia. 4. Membebaskan diri dari ubudiyah atau penghambaan kepada selain Allah, baik bentuknya kekuasaan, harta, pimpinan maupun lainnya. 5. Membentuk pribadi yang seimbang yang selalu taat kepada Allah baik dalam keadaan suka maupun duka. 6. Akidah memberikan kekuatan kepada jiwa. 7. Menyelamatkan seseorang dari keyakinan-keyakinan yang menyelewengkan dan menyaring budaya non-Islami. Tawakal versus menyerah. Yang pertama, taklid, yaitu tingkat keyakinan yang didasarkan atas pendapat orang yang diikutinya tanpa dipikirkan. 2. Yakin, yaitu keyakinan yang didasarkan atas bukti dan dalil yang jelas, tetapi belum sampai menemukan hubungan yang kuat antara objek keyakinan dan dalil yang diperoleh. 3. Ainul yakin, yaitu tingkatan keyakinan yang didasarkan atas dalil-dalil rasional, ilmiah, dan mendalam, sehingga mampu membuktikan hubungan antara objek keyakinan dan dalil-dalil serta mampu memberikan argumentasi yang rasional terhadap sanggahan-sanggahan yang datang. Yang keempat, hakul yakin, yaitu tingkat keyakinan yang disamping didasarkan atas dalil-dalil rasional, ilmiah, dan mendalam, dan mampu membuktikan hubungan antara objek keyakinan dengan dalil-dalil serta mampu menemukan dan merasakan keyakinan tersebut melalui pengalaman agamanya. Posisi tawakal: 1. Ma'rifat kepada Allah dengan segala sifat-sifatnya. 2. Adanya ketetapan hati dalam mentauhidkan atau mengesahkan zat yang ditawakali, yaitu Allah. 3. Memiliki keyakinan akan keharusan melakukan usaha, karena siapa yang menafikan keharusan adanya usaha, maka tawakalnya tidak benar sama sekali. 4. Menyadarkan hati sepenuhnya kepada Allah dan menjadikan situasi bahwa hati yang tenang hanyalah mengingatkan diri kepadanya. 5. Husnuzon atau berbaik sangka terhadap Allah, karena tidak mungkin seseorang bertawakal terhadap sesuatu yang berseuzon kepadanya. 6. Memasrahkan jiwa sepenuhnya hanya kepada Allah. 7. Sabar merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan tawakal. Tawakal adalah salah satu jalan menuju rezeki. Yang pertama, istighfar dan bertaubat. Kedua, bertakwa. Ketiga, beribadah kepada Allah. Dan yang keempat, berinfak dan bersedekah di dalam jalan Allah. Tawakal menghilangkan keraguan. Tawakal mendatangkan kemantapan dan keteguhan hati dalam melangkah. Orang yang bertawakal kepada Allah SWT yakin bahwa Allah berada di pihaknya dan mengetahui yang baik baginya. Tawakal dan usaha. Imam Abul Qasim Al-Qusairi mengatakan, ketahuilah sesungguhnya tawakal itu letaknya di dalam hati. Adapun gerak lahiriah, maka hal itu tidak bertentangan. Tawakal dalam Al-Quran.
Tema yang pertama yaitu Allah memerintahkan untuk bertawakal. Surat dan ayat yang mengandung tema ini yaitu Quran Surah Al-Anfal ayat 61, Quran Surat Ar-Ra'd ayat 123, Quran Surah Al-Furqan ayat 58, Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 217, Quran Surah An-Naml ayat 79, dan Quran Surah Al-Ahzab ayat 3 dan 48. Tema selanjutnya yaitu larangan bertawakal selain kepada Allah sebagai penolong. Surat dan ayatnya yaitu Quran Surat As-Isra ayat 2. Tema selanjutnya yaitu orang yang beriman hanya bertawakal kepada Allah. Surat dan ayatnya yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 122, 160, dan Quran Surah Al-Maidah ayat 11 dan 23. Selanjutnya Quran Surah Al-A'raf ayat 89, Quran Surah Al-Anfal ayat 2, Quran Surat At-Taubah ayat 51, Quran Surat Al-Mujadilah ayat 10, dan Quran Surah At-Takhabun ayat 13. Tema selanjutnya yaitu tawakal harus senantiasa mengiringi suatu keinginan yang kuat atau ambisi. Surat dan ayatnya yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 159. Tema berikutnya yaitu Allah sebaik-baik tempat untuk bertawakal. Ayat dan suratnya yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 173, Quran Surah An-Nisa ayat 81, 109, 132, dan 171. Tema berikutnya, orang yang bertawakal kepada Allah akan mendapatkan perlindungan, pertolongan, dan anugerah dari Allah. Surat dan ayatnya yaitu Quran Surah Al-Anfal ayat 49 dan Quran Surah Al-Isra ayat 65. Tema selanjutnya yaitu orang yang bertawakal kepada Allah akan memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Surat dan ayatnya yaitu Quran Surah An-Nahl ayat 41 sampai 42 dan Quran Surah An-Nakabut ayat 58 sampai 59. Tema yang terakhir yaitu Allah akan mencukupkan kebutuhan orang yang bertawakal kepadanya. Surat dan ayatnya yaitu Quran Surah At-Talaq ayat 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Putri Ajeng, perwakilan kelompok. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kalimat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.